Selamat pagi Mbak Nevi. Selamat pagi Pak Ender. Bagaimana nih kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pagi hari ini ya. Mhm. Apa yang ingin Mbak Nevi bicarakan di pagi hari ini? Nggih, terima kasih kembali Pak Endar. Jadi gini nih Pak Endar, saya tuh pengen berbagi dengan Pak Endar ini tentang kegiatan mengajar saya sehari-hari nih Pak di kelas. Jadi saya pengen murid-murid saya itu bisa lebih aktif gitu Pak. Jadi ketika mereka belajar di kelas itu bisa lebih proaktif ketika mengikuti semua kegiatan yang sudah direncanakan gitu Pak Endar. Baik, jadi saat ini Mbak Nevi dalam proses pembelajaran di kelas, pengen murid-muridnya itu lebih aktif lagi. Betul Pak. Iya, untuk itu waktu kita berbincang kan hari ini tidak banyak. Mhm. Coba apa sih yang menjadi tujuan utama atau hasil akhir dari pembicaraan kita hari ini? Menurut Mbak Nevi apa? Hmm, oke Pak. Jadi utamanya nih Pak, utamanya dari pembicaraan kita nanti saya tuh pengen bagaimana caranya saya itu bisa meningkatkan keterlibatan aktif murid-murid saya itu ketika kegiatan presentasi di depan kelas Pak. Gitu Pak Endar. Ya, jadi oke lah. Jadi murid aktif dalam presentasi di kelas Hmm. yang ingin menjadi tujuan utama dari percakapan di pagi hari ini. Terus eh, bagaimana sih membuat murid itu agar lebih berani seperti itu ya Bu? Oh ya Mbak Nevi. Betul. Nah, sekarang menurut Mbak Nevi, murid yang aktif dalam presentasi itu bisa dicontohkan seperti apa kalau menurut Mbak Nevi? Kalau untuk murid yang aktif itu ketika presentasi nih Pak, ada yang menjadi pendengar yang baik gitu Pak ketika teman-temannya sedang menyampaikan pendapat, sedang presentasi. Kemudian ketika tiba giliran dia presentasi, dia berani dan percaya diri mengemukakan pendapat, juga mempresentasikan di depan teman-temannya. Seperti itu Pak, juga bisa memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang positif untuk teman-temannya. Saya pengennya yang seperti itu Pak. Baik. Nah, kalau seperti itu Mbak Nevi, sekarang hal apa sih yang bisa membuat itu menjadi kira-kira yang menjadi murid itu tidak aktif dalam presentasi itu menurut Mbak Nevi, hal-hal apa yang bisa menjadi kok siswa itu menjadi tidak aktif dalam presentasi itu menurut Mbak Nevi apa yang Mbak Nevi rasakan saat ini? Sejauh pengamatan saya nih Pak, jadi anak-anak itu cenderung merasa malu gitu Pak. Jadi mereka kurang percaya diri, kemudian sebenarnya mereka itu bisa punya pendapat yang bagus, hanya mereka itu malu jika berbicara di depan teman-temannya gitu Pak Endar. Oke, nah jadi sekarang karena tadi karena malu, karena kurang percaya diri, Mhm. kira-kira yang bisa membantu murid menjadi lebih percaya diri, lebih berani, lebih tidak malu lagi untuk presentasi di depan kelas itu, ada hal apa sih yang menurut Mbak Nevi bisa membantu hal-hal tersebut? Hmm, mungkin ya Pak, ini pemikiran saya nih Pak. Mungkin saya bisa memberi contoh, Pak, contoh presentasi yang baik itu bagaimana, itu bisa melalui sebuah tayangan video maupun mungkin lewat teks-teks yang sudah saya setting sedemikian rupa. Jadi saya berikan skenario pada anak-anak gitu untuk bisa untuk bahan gitu Pak, sebagai bahan anak-anak itu nanti untuk presentasi ke depan kelas. Juga nanti mungkin saya juga bisa mendatangkan contoh gitu atau mungkin dari kakak kelas mereka sebagai contoh
ketika presentasi di kelas tuh yang bagus tuh yang bagaimana gitu Pak. Jadi saya juga bisa memberikan penguatan yang positif ketika ada siswa-siswa yang berhasil gitu Pak, berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik gitu Pak. Iya, udah baik sekali itu. Jadi ide yang Mbak Mhm. Nevi sekarang, rencanakan, nah mungkin, terkadang itu ada beberapa hal yang bisa menghambat. Itu tadi kan ide yang Mbak Nevi nanti akan rencanakan, terus Betul, mungkin Pak. ada beberapa hal yang bisa menghambat keaktifan murid dalam presentasi. Kira-kira yang selama ini Mbak Nevi lihat itu seperti apa? Hal-hal yang bisa menghambat keaktifan siswa dalam presentasi? Iya, Pak. Jadi ya namanya anak-anak ya, Pak ya. Kadang di kelas itu ada yang ini, Pak. Jadi kurang fokus gitu. Ketika temannya presentasi atau ketika dia yang presentasi itu walaupun di depan kelas kadang itu ada yang usil gitu, Pak, sama temennya. Jadi belum bisa fokus pada kegiatan intinya gitu. Kemudian ada juga tuh yang masih main-main gitu. Biasanya main pensil, kemudian main-main kertas itu Pak yang dibuat mainan seperti itu. Jadi itu kan bisa jadi penghambat gitu Pak. Supaya apa ya supaya kegiatan berjalan lancar gitu ternyata anak-anak masih ada yang bermain sendiri gitu Pak Endar. Dan itu tadi kan menjadi penghambat. Menurut Mbak Nevi ketika melihat murid-murid ada yang seperti itu, ketika Mbak Nevi melihat itu, mungkin ada langkah-langkah yang bisa Mbak Nevi lakukan, yang untuk mengatasi hambatan tersebut. Mungkin ini ya Pak ya, jadi saya pengennya tuh memberi kesempatan pada semua murid itu buat mereka menuliskan semacam catatan kecil gitu lah Pak, catatan kecil ketika ada temannya yang presentasi. Jadi di situ nanti ada umpan balik, ada refleksinya, kemudian juga ada tanggapannya, bagaimana tuh ketika ketika presentasi itu temannya itu menilai gitu loh Pak. Jadi catatan kecil itu untuk refleksi yang dibuat temannya, ya sesama teman di kelas. Kemudian nanti kan bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan. Oh, ternyata ketika saya presentasi saya masih kurang ini, kelebihan saya ini, kekurangan ini, gitu Pak. Wow, baik Mbak Nevi. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus hari ini ya, untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam presentasi dan memperkecil hal-hal lain yang menjadi penghambat untuk siswa itu lebih aktif. Betul Dan Pak. mungkin ada lagi yang dapat dilakukan untuk membantu Mbak Nevi dalam apa itu meningkatkan keaktifan dan memperkecil hambatan itu tadi. Mungkin ada lain lagi? Mhm. Mungkin ini Pak, saya akan memberikan semacam latihan ya Pak. Saya ingin mengajak murid-murid saya nanti untuk latihan dulu bagaimana cara presentasi yang baik, kemudian memberikan topik yang sederhana lah Pak yang bisa mereka apa ya, bisa mereka gali semaksimal mungkin sehingga ketika presentasi mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan percaya diri gitu. Kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu Pak Endar. Mungkin itu Pak Endar. Iya. Baik Mbak Nevi, tidak terasa waktu kita tinggal sedikit. Mhm. Sebelum sesi ini berakhir, menurut Mbak Nevi, apa yang Mbak Nevi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin apa saja yang Mbak Nevi dapatkan ya dari apa yang setelah kita bicarakan hari ini? Iya Pak, jadi tadi setelah saya ngobrol nih sama Pak Endar, ternyata terbuka nih Pak, apa ya ide-ide gitu, ide-ide baru dari pikiran saya itu mungkin untuk meningkatkan keaktifan siswa ketika presentasi itu saya bisa memberikan latihan sederhana, kemudian bisa membuat apa namanya contoh, memberikan contoh-contoh itu bisa melalui video, bisa dengan mendatangkan apa teman dari kelas lain mungkin seperti itu kemudian tadi yang ini Pak juga timbul ide untuk membuat refleksi sesama teman gitu ya Pak ya mungkin itu Pak tadi Pak. Nah,
Itu kan sudah hal yang luar biasa sekali Mbak Nevi akan lakukan. Nah, rencananya Mbak Nevi akan menerapkan rencana-rencana tadi itu kapan, Mbak Nevi? Karena ini awal tahun pelajaran baru nih Pak, jadi mungkin nanti saya bisa terapkan itu ketika masa MPLS sudah selesai ya Pak. Jadi di awal pelajaran, mungkin saya akan gali potensi murid-murid saya, kemudian memberikan latihan-latihan itu, baru nanti selanjutnya bisa saya praktekkan di presentasi yang sesungguhnya gitu Pak. Iya. Baik Mbak Nevi, selanjutnya saya ingin bertemu lagi dengan Mbak Nevi di sesi coaching selanjutnya ya. Pengen tahu bagaimana hasilnya, pengen tahu dari seberapa jauh ketercapaian penerapan rencana yang Mbak Nevi sudah rencanakan ya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nevi di coaching di hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sama-sama Pak Ender, terima kasih juga sudah membersamai saya hari ini. Ya, Makasih terima Pak. kasih.